dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan kelas 6D. Jadi di sini saya ingin melampirkan tugas kami yang laporan hasil wawancara UMKM Kantin 99 yang bertepatan di dekat Universitas Khairul Kota Ternate. Jadi latar belakang UMKM di kampus ini, UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Kedai kopi seperti Kedai 99, Kantin 99 menjadi bagian dari aktivitas mahasiswa. Tren konsumsi kopi di kalangan muda membuka peluang usaha besar di lingkungan kampus Universitas Khairul Kota Ternate. Kemudian profil UMKM Kantin 99. Nama usahanya Kantin 99, pemiliknya adalah seorang pria dengan nama Maslam Umasugi. Lokasinya berada di Jalan Kampus Universitas Khairul 2, Ternate. Jenis usahanya minuman yang dijual kopi sama cincau. Harga produknya dimulai dari 10.000 per cup, kemudian modal awalnya kurang lebih 2 juta. Usaha ini melayani kebutuhan minuman mahasiswa dan dosen di lingkungan kampus. Baik, saya Nurdia Usaha akan melanjutkan presentasi hari ini. Di sini ada latar belakang usaha. Kantin 99 berdiri pada Oktober 2025 sebagai usaha keluarga yang diwarisi dari kakak pemilik. Awalnya berupa warung makan, kemudian beralih fokus ke usaha minuman kopi dan cincau. Motivasi utamanya yaitu kondisi ekonomi keluarga, hobi di bidang kuliner, dan keinginan untuk mandiri. Pemilik belajar secara otodidak melalui observasi usaha lain dan media sosial seperti TikTok. Di sini ada operasional sehari-hari. Jam operasional Kantin 99 adalah pukul 7 sampai pukul 5 WIT. Buka setiap hari Senin hingga Jumat, dan di hari Sabtu dan Minggu ditutup untuk istirahat. Usaha ini dikelola secara mandiri tanpa karyawan. Persiapan dagangnya hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit sebelum buka. Lalu kebersihan tempat usaha dan kenyamanan pelanggan selalu dijaga dengan baik sebagai prioritas utama dalam pelayanan. Di sini ada pelanggan dan transaksi. Mayoritas pelanggan Kantin 99 adalah mahasiswa dan dosen di lingkungan Universitas Khairul. Pelanggan datang dari berbagai fakultas yang mencari minuman segar di sela aktivitas kampus. Meski belum ada pelanggan tetap, banyak yang sering kembali. Lalu ada sistem pembayaran. Sistem transaksi di Kantin 99 menggunakan pembayaran langsung di tempat tanpa sistem hutang. Pendekatan ini menjaga kelancaran arus kas dan membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli secara transparan. Saya Amalia Mokhtar, jadi saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini ada strategi dan promosi. Pelayanan ramah dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menarik pelanggan. Pemilik selalu menjaga interaksi positif dengan setiap pengunjung Kantin 99. Kemudian promosi dilakukan melalui spanduk dan stiker yang dipasang di sekitar kampus. Kantin 99 juga menerima pesanan dalam jumlah besar untuk berbagai acara kampus. Yang terakhir, strategi promosi dari mulut ke mulut terbukti efektif. Kepercayaan pelanggan yang terjaga membuat mereka merekomendasikan Kantin 99 kepada teman-teman. Selanjutnya ada tantangan usaha. Tantangan utama yang dihadapi Kantin 99 adalah persaingan ketat antara UMKM lain di sekitar kampus Universitas Khairul. Kemudian banyak usaha serupa yang menjual minuman dengan harga kompetitif, sehingga perlu strategi khusus untuk tetap bertahan dan menarik pelanggan. Yang selanjutnya, pembelajaran. Solusi yang diterapkan adalah belajar dari usaha lain yang lebih sukses dan memanfaatkan media sosial untuk inspirasi. Tidak mengalami kegagalan besar karena terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan selalu terbuka untuk inovasi baru. Ya, kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu Kantin 99 lahir dari kebutuhan ekonomi, hobi, dan peluang usaha di lingkungan kampus.
Usaha ini membuktikan bahwa motivasi kuat dapat menjadi fondasi bisnis yang berkelanjutan. Dikelola secara mandiri dengan sistem sederhana namun efektif, tanpa karyawan, pemilik mampu menjalankan operasional seharian dengan baik dan menjaga kualitas pelayanan. Strategi utama dari Kantin 59 ini yaitu pelayanan ramah dan menjaga kepercayaan pelanggan. Potensi berkembang tinggi karena lokasi strategis di kampus dan pasar yang jelas dari mahasiswa dan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wabila Fitriani dengan akhiran NPM 068. Jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bisnis planning usaha Kroketopus inovasi cemilan unik berbentuk gurita. Next. Yang pertama ada profil usaha dari Kroketopus, yaitu Kroketopus ini adalah usaha kuliner inovatif yang menyajikan kroket berbentuk gurita dengan tentakel sosis. Produk ini menargetkan pada mahasiswa, anak-anak, dan masyarakat umum dengan harga terjangkau, yaitu 10.000 per box. Jenis usaha bisnis makanan dengan kreatif. Kemudian produk unggulannya ada kroket gurita dengan isian kentang, ayam, dan juga wortel. Kemudian target pasarnya tadi yang saya jelaskan yaitu mahasiswa, anak-anak, dan masyarakat umum. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Humaira Ikram dengan akhiran NPM 083. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tren pasarnya. Sektor kuliner Indonesia berkembang pesat terutama cemilan kreatif. Konsumen masa kini menginginkan makanan praktis dengan tampilan menarik. Tren makanan unik sangat populer di kalangan anak muda, sementara kroket konvensional dianggap kurang menarik. Kroketopus hadir sebagai inovasi yang menggabungkan cita rasa lezat dan desain visual yang eye-catching. Next. Deskripsi produk Kroketopus. Kroketopus terbuat dari kentang tumbuk lembut yang dicampur dengan ayam cincang, wortel, daun bawang, dan seledri. Dibumbui dengan bawang merah, bawang putih, dan tepung terigu untuk tekstur sempurna. Keunikannya terletak pada sosis yang dipotong menyerupai tentakel gurita yang membungkus isian. Dilapisi tepung panir renyah dan digoreng hingga kemasan renyah di luar dan lembut di dalam. Perkenalkan, nama saya Firial Hafizah Rashid dengan akhiran NPM 075. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang proses produksi Kroketopus. Jadi persiapan bahannya, yang pertama disiapkan bawang, kentang, ayam, wortel, dan bumbu untuk membuat Kroketopus. Terus ada pengolahan adonan, yaitu menghaluskan bumbu, tumis, campur adonan, dan balut sosis gurita. Kemudian dimasuk pada penggorengan, yaitu lapisi tepung roti, goreng hingga keemasan. Proses produksi Kroketopus dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan segar, menghaluskan bumbu dan ayam, lalu menumis bersama kentang dan wortel. Adonan dibalut dengan sosis berbentuk tentakel gurita, dilapisi dengan tepung roti, kemudian digoreng hingga keemasan dan renyah. Next. Selanjutnya ada keunggulan produk Kroketopus. Yang pertama ada bentuk unik dan menarik. Bentuk dari gurita yang lucu sangat menarik perhatian anak-anak dan remaja. Desain kreatif ini menjadi Kroketopus berbeda dari kroket biasa dan mudah viral di media sosial. Kemudian ada rasa yang lezat, perpaduan rasa gurih kentang, ayam, dan sosis yang sempurna. Kemudian tekstur lembut di dalam dan renyah di luar memberikan pengalaman makan yang memuaskan di setiap gigitannya. Kemudian harga dengan harga 10.000 per porsi, Kroketopus dapat dijangkau oleh semua kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Harga bersahabat mendorong pembeli yang berulang. Kemudian ada bergizi dan lengkap, mengandung karbohidrat dari kentang, protein dan ayam dan sosis, serta vitamin dari wortel dan seledri. Bahan-bahan mudah didapatkan dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Putra Abdurrahman dengan nomor MPM 020 angka 241. Di sini saya akan membahas tentang strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi dan target, yaitu segmentasi pasar. Yang kita targetkan yaitu mahasiswa, anak-anak, dan masyarakat umum. Target utama itu yaitu kampus dan sekolah sebagai lokasi penjualan strategi.
dengan traffic tinggi dan konsumen yang tepat sasaran. Yang kedua ada positioning dan digital, yaitu positioning cemilan trendy, unik, lezat dan terjangkau dengan tampilan menarik. Yang selanjutnya ada promosi digital via Instagram dan TikTok dengan konten video viral dan energi. Yang terakhir ada promosi offline. Promosi offline penjualan langsung di kampus, yaitu free sampel untuk menarik pelanggan baru, promo beli 2 gratis 1, yaitu kemasan menarik dan praktis untuk dibawa. Next. Selanjutnya di sini ada analisis biaya dan keuntungan, yaitu dengan kapasitas produksi 30 buah per bat dan harga jual 10.000 per buah Koketopus menghasilkan pendapatan 300.000. Setelah dikurangi biaya produksi itu 158. Keuntungan bersih mencapai 102 per batch. Margin keuntungan sebesar 34% menunjukkan potensi bisnis yang menjanjikan dengan modal awal yang terjangkauan, cocok untuk mahasiswa dan pemula yang ingin memulai usaha kuliner kreatif. Kenalkan, nama saya Malika Ibrahim dengan NPM 0208 Jadi selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu bentuk produk unik menyerupai gurita yang menarik perhatian. Harga terjangkau seharga 10.000 per box. Bahan baku mudah didapat dan ekonomis serta cocok untuk berbagai segmen pasar dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu daya tahan produk relatif singkat karena digoreng. Proses produksi memakan waktu cukup lama. Kualitas bergantung pada konsistensi bahan baku serta kesadaran merek masih rendah di pasar. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu tren makanan unik dan kreatif terus meningkat. Potensi viral di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Peluang pengembangan skala usaha lebih besar. Kemungkinan ekspansi melalui sistem franchise. Yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu persaingan ketat dengan banyak kompetitor kuliner, harga bahan baku yang fluktuatif, perubahan selera konsumen yang cepat, serta resiko produk ditiru oleh pesaing. Next. Selanjutnya ada analisis peluang usaha. Yang pertama ada tren konsumen, yaitu minat konsumen terhadap cemilan unik dan menarik secara visual terus meningkat pesat. Yang kedua ada modal dan promosi, yaitu modal awal rendah dan promosi digital mudah serta hemat biaya untuk pemula. Dan yang terakhir ada potensi pasar, yaitu pasar luas dari anak-anak hingga dewasa dengan potensi viral di media sosial. Baik teman-teman, itu dia tadi pemaparan serta penjelasan dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu Koketopus berhasil menggabungkan kreativitas dan cita rasa lezat dalam inovasi cemilan unik. Bentuk gurita yang menarik menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Dengan peluang pasar yang besar didukung tren makanan kreatif dan media sosial, usaha ini menjanjikan secara finansial dengan modal awal rendah dan margin keuntungan yang baik. Tantangan yang ada dapat diatasi melalui inovasi produk dan kontrol kualitas yang konsisten. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Terima kasih.